karena kan nih pasien udah nggak bisa bicara. Kita yang istilahnya jadi suara buat mereka. Kita kenalin tanda-tanda kekerasan, kita lihat nih dari perubahan tubuhnya ini sudah meninggal berapa lama. Terus ya saya senang gitu karena ilmu kedokteran itu bisa diterapkan untuk kepentingan peradilan. Ya rasa takut itu ya wajar, rasa ya sedih gitu, apalagi misalkan korbannya anak-anak gitu kan juga ya wajar sih itu. Tapi ya kita ingat aja ya tugas kita ya memberi keadilan buat mereka. Gitu misalkan saya harus nangani korban anak-anak, apalagi sudah jelas di tubuh anak ini ada tanda tidak pidana dan saya tahu pelakunya adalah orang terdekat. Kayak penemuan benda asing di dalam perut, tapi misalkan saya ketemu ada jarum atau ada ya benda yang nggak wajar lah di perutnya ini. Terus tiba-tiba anaknya nangis gitu. Kok tumben ngeliat tante Stefani kok nangis, kenapa? Enggak, itu ada adiknya serem banget. Dan memang sebelum itu saya lagi nangani jenazah bayi yang digugurkan paksa sama ibunya. Ternyata tapaknya itu dari dalam mobil saya keluar. Dan mobil saya semalaman dikunci. Pemakan. Oh ya. Itu sebenarnya apa sih itu sebenarnya? Itu sebenarnya saya tuh tertarik sama salah satu yang pernah ditayangin juga sama dokter itu ya, masalah apa namanya vampir pemakan jantung. Oh ya. Itu sebenarnya apa sih itu sebenarnya? Itu kultus sebenarnya. Jadi orang yang kayaknya terlalu terobsesi sama satu film. Ya di awal tahun 2000 dan ini memang kejadian di salah satu kota di Inggris gitu. Si orang ini karena nonton film, dulu tuh ada film yang diangkat dari novel itu, dia itu slasher gitu kalau itu. Film ya tentang vampir sih sebenarnya. Dia itu mimpi datengin sama si ratu vampirnya ini. Nah dia menganggap mimpi. Kesannya aneh ya. Tapi itu kejadian betul. Dianya nganggap si ratu ini bilang, oke, kamu saya jadikan vampir, kamu akan hidup abadi asal kamu mau minum darah manusia. Gimana pun juga ya dia ada rasa jijik ya. Dia latihan dulu, dia beli daging sapi mentah, dia cicipin darahnya. Walaupun itu kan bahaya banget ya, segala macam penyakit ada di situ gitu. Terus dia latihan minum darahnya sendiri. Dia lukain bagian tubuhnya, dia minum darahnya. Nah terus dia bilang, iya aku ngerasa badanku itu mulai berubah, kulitku semakin pucat. Ya padahal kan gara-gara kehilangan darah gitu. Itu sampai masuk ke rumah sakit gara-gara nggak sengaja dia ngelukain salah satu pembuluh darah yang besar. Nah, dia mencari informasi tentang orang-orang yang punya minat sama kayak dia, dapatlah komunitas di internet. Gitu. Nah, dari hasil penyidikannya, si komunitas ini tuh begitu fanatiknya sama vampir sampai kayak buat kultus gitu, Mas. Oke. Ya. Mereka punya ritual saling minum darah sendiri. Kita minum kopi ya. Gimana? Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Nah, berarti ini intinya itu bahwa tingkat fantasi seseorang itu juga mempengaruhi. iya. Kayak gitu ya. Dan kadang-kadang kita mikirkan kok konyol banget ya, kan udah tahu gitu ya. Manusia udah pasti mati, ngapain sih takut gitu. Berusaha hidup abadi segala macem gitu. Tapi ya orang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk ya fantasi gitu. Kalau kadang-kadang kita senang, kita jadi jadiin penyemangat aja gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah fanatik sekali ya itu bisa membahayakan diri sendiri sama orang lain. Kayak korban tadi akhirnya malah dia ditumbalkan sama teman-temannya. Dijebak. Nah selama ini kalau mau menangani kasus kayak gitu tuh di sekitar Indonesia aja atau pernah sampai luar negeri? Kalau prakteknya ya di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya. Nah tapi kalau kayak tadi itu kasus yang mungkin berawal dari fantasi seseorang gitu, di Indonesia banyak nggak sih? Kalau yang itu beberapa kali ada, tapi untungnya nggak sampai
meninggal gitu. Sampai menyakiti diri sendiri pernah. Sampai dia harus agak dipaksa oleh orang tuanya untuk dilakukan visum gitu, karena dia memperbolehkan orang yang katanya bisa memenuhi fantasinya ini untuk ya ngapa-ngapain dia lah gitu. Itu beberapa kali. Nah, ada kasus yang menarik nggak yang mungkin berawal dari browsing atau apa kayak gitu? Ada Mas, dan paling sering karena mohon maaf, fantasi seksual. Jadi ada orang, dia punya fantasi seksual tertentu, dia berusaha nyari orang dengan minat yang sama kayak dia. Dia cari di forum internet dan dia ketemu sama orang yang sepakat untuk ya udah kita wujudkan gitu. Maaf, fantasinya seperti apa tuh? Ya mungkin yang menyakiti orang, kepuasan kok dia disakiti. Orang kepuasan kalau dia menyakiti, kayak begitu. masokis gitu. Ya, gitu. Saya tahu dari dia. Gua nggak tahu nih, kayak gua lagi kebayang kalau ketemu itu gua. Ya BDSM apa ya? Jadi bisa dikatakan BDSM sih Mas. Nah kalau BDSM itu kan ya kadang orang kebablasan gitu. Nah pada saat kebablasan ini sampai meninggal dunia gitu. Beberapa kali ya dengar kasus seperti itu. Soalnya kayak misalnya kayak masokis, BDSM kayak gitu kan juga beberapa film kayaknya juga mengiklankan itu kayak apa yang 50 Shades katanya ya. Itu juga itu bahaya sih Mas. Iya, gitu. Karena itu kan kayaknya ada kepuasan tersendiri. Gue bilang, puasnya di mana anjir? Gue bilang gitu. Saya masih kecil nih. Tapi kayak gitu itu pas diperiksanya kayak gitu tuh ada nggak sih kayak misalnya kalau BDSM kan mereka memang minta disakiti untuk mencapai kepuasan. Nah, membedakan dengan dia disiksa itu membedakannya kayak gimana? Pas pernah menemukan kasus seperti itu nggak? Pernah ya, ada sih kasus yang mengarah ke sana gitu. Dan kita lihat dari luka-lukanya gitu, ada tanda nggak ini ada aktivitas seksual sebelumnya gitu, aktivitas seksual yang nggak wajar, luka di tempat-tempat yang nggak wajar gitu, kayak mohon maaf sekitar alat kelamin gitu. Itu kan pasti kan kelihatan di situ, dan biasanya dari penyidik juga langsung tahu informasinya gitu. Oh, orang ini kan ketemu ada beberapa materi yang menyangkut ke pornografi yang nggak wajar gitu. Di tempat ditemukan gitu bisa. Pusing aja. Sebenarnya banyak mau tanya, cuma kita ngebayangin dong. Permasalahannya kita ini kan nggak tahu ya. Nah, pengen tahu, terus ketika dikasih tahu kita ngebayangin. Langsung. Gimana dokter yang nanya? Tapi ya gitu-gitu kan, ya kita bisa ngelihat gitu Mas ya. Yang namanya keinginan buat mendapatkan kepuasan itu kan ya kadang kayak minum air laut gitu, kayak nggak puas-puas, pengen coba yang lebih lagi. Tapi kan ya yang membedakan kita dengan makhluk lain kan kita harusnya punya ya kemampuan buat mengendalikan diri. Kalau kita tahu nih aktivitas ini bisa bahayakan kita, bahayakan orang lain, ya jangan dilakuin gitu. Ada risiko kita sakit, kita sampai meninggal, ya jangan dilakuin. Nah, tapi gini, kalau di Indonesia sendiri tanpa menyebut kasusnya apa atau personnya siapa gitu atau korbannya siapa, yang paling aneh itu kasus apa sih sebenarnya yang pernah ditangani? Kalau aneh banyak Mas. Maksudnya yang aneh masih sih gara-gara ini dibunuh gitu. Kayak pembunuhannya nih kayaknya terlalu aneh lah gitu loh pembunuhan. Karena alasannya sepele gitu ya, ada beberapa kali. Tapi yang paling aneh itu karena gara-gara bercanda sih sebenarnya. Karena sepele gitu. Tapi saat itu marahnya berlebihan sampai si korban ini dipukulin ya. Mohon maaf sampai kepalanya hampir hancur. Itu pernah dipukul pakai kasus yang kemarin itu yang gara-gara yang anak pejabat itu. Ya, itu nggak tahu juga. Digor doang digebukin sampai mati, goblok gitu. Tapi itu akumulasi biasanya Mas. Patut lagi ditanyain, ternyata dia ada banyak stres yang nimpa dia gitu. Jadi istilahnya si
bercandaan ini cuman kayak pemicunya sedikit langsung duar marah itu. Itu bahayanya memendam emosi itu. Nah, kalau kasus lain yang unik apa lagi? Kasus yang nggak bisa dijelaskan itu kasus kandungan hilang. Ya. Oh, kandungan yang tiba-tiba hilang. Tasikmalaya kalau nggak salah. Saya pernah dengar itu dari kecil tuh. Iya. Tahu yang katanya diambil sama wewe gombel lah atau apa kalau itu, nah itu kan misalkan ada kasus seperti ini, kita wawancara dulu pasiennya karena ada yang namanya kehamilan palsu. Pasien ini saking pengennya hamil, dia itu stres, terus ya perutnya membesar, dia nggak haid, padahal dia itu karena dia stres jadi penumpukan lemaknya meningkat. Haidnya terhenti karena stres gitu, tapi ya kalau di USG rahimnya masih kecil. Tapi ada juga kasus yang dia sudah periksa kehamilan, beberapa bulan berjalan, ada buku kontrol kehamilannya. Anaknya udah ketahuan, usianya tuh 6-7 bulan, jenis kelaminnya apa, satu hari hilang gitu aja. Dan itu sampai sekarang yang salah satu hal yang belum bisa dijelaskan secara medis. Tahu hilang gitu. Ada kejadian itu ada. Tapi ada juga Mbak yang tahu tiba-tiba hamil gitu. Yang suaminya pergi keluar kota itu mama lu. Nah itu kejadian masa bisa nggak mungkin lah ya kan. Iya. Karena pembuahan nggak bisa lewat WhatsApp Mas. Nah waktu itu saya sempat nanya ke teman saya yang memang punya pengetahuan tentang tentang metafisika ya, Om Hao. Waktu saya tanyanya, ini penjelasannya gimana Om? Ini kok udah jelasnya seperti ini tiba-tiba hilang gitu. Jadi ada yang namanya ilmu pujon, kata beliau itu, kata Om Hao. Nah ilmu pujon itu seorang, ada ibu ini misalkan sangat pengen punya anak sampai dia rela melakukan apa aja termasuk mencuri janinnya orang lain. Oke. Gitu. Nah, mencurinya itu dengan serangkaian ritual, serangkaian syarat, pokoknya harus sama, entah golongan darahnya atau gimana gitu. Terus dia harus membuat si targetnya ini, yang lagi hamil ini, yang mau dicuri janinnya, katanya tuh nggak tenang. Entah dibikin emosi atau gimana. Terus satu saat ada ritual, itu diambil gitu. Tapi biasanya itu rahim diambil, bayinya diambil. Oh, bayinya diambil. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Kompes gitu aja. Iya. Itu pernah kejadian. Itu nggak meninggal? Enggak. Itunya apa? Masih hidup. Dan anehnya bayi hasil curiannya itu biasanya pasti memendam rasa benci sama orang tuanya. Dari kecil tuh bandelnya setengah mati. Mas sekolah itu mungkin ya sering dipanggil guru BP lah, pokoknya kenakalannya nggak wajar gitu, karena mungkin ya ada nggak sadar gitu ya si anak ini, tempatku bukan di sini, kamu nyolong aku dari ibu sahku, katanya seperti itu. Tapi itu kan ya bukan disiplin ilmu saya cuma dikasih tahu waktu itu. Apa tadi dia ngerebut rahim orang? Ngerebut janinnya orang. Janin orang kan? Iya. Ada nggak yang pengen ngerebut lemak orang gitu? Gue mau ambil. Nah, tapi pernah nggak sih kolaborasi antara ketika menangani kasus itu kolaborasi dengan dalam tanda kutip kayak paranormal, kayak misalnya kayak Om Hao kayak gitu pernah nggak sih? Oh nggak pernah. Kalau dokter forensik harus evidence based medicine. Harus itu apa? Yang tadi gue tanyain. Ya, scientific crime investigation, harus ilmiah. Harus ilmiah. Harus ilmiah ya. Iya. Dan kalaupun ada, nggak mungkin diungkap juga mana. Karena dulu waktu kuliah forensik nggak ada mata pelajaran paranormalnya saya. Kalau mentok semuanya kedokteran. Hubungi Mbak ini kan. Kalau kacau itu. Nah, tapi kalau terus untuk sampai sekarang ini seberapa banyak sih sebenarnya tenaga medis yang bergerak di hal seperti ini tuh sebenarnya? Untuk forensiknya? Untuk forensik sama otopsi. Oh, itu kok dokter spesialis forensik itu baru kurang lebih 300-an orang untuk seluruh Indonesia. Masih belum terlalu banyak peminatnya, tapi mudah-mudahan sih semakin banyak minat. Karena kan Minat itu kenapa dok? itu tadi pasiennya nggak protes. Cuma itu aja.
Iya enggak, tapi saya pengen memberikan keadilan bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Karena almarhum Dr. Munim Idris pernah bilang ke saya, yang sudah meninggal memang nggak bisa dihidupkan lagi. Tapi bagaimanapun mereka berhak mendapat keadilan. Oke. Dengan apapun yang terjadi di tubuhnya, itu bisa dijelaskan secara medis dari situ. Tapi ada nih dok, ada suatu cerita ya, udah di forensik nih, kita nggak tahu pelakunya siapa, harinya tuh korban dikuburkan, nah sampai lama-lama dia sampai datang ke makam itu, hari bisa tuh kayak ada kejadian mistis lah, ya entah dia ngasih petunjuk atau apa. Kalau itu pernah kejadian atau gimana sih? Kalau di saya sih enggak, tapi yang minta disempurnakan pernah. Jadi kasus yang tadi Mas, yang orang tengah-tengah menggugurkan itu kan aturannya bayinya ini harus dipisahkan dari tubuh ibunya, disempurnakan. Tapi saat itu keluarganya menolak karena nggak mau. Jadi satu. Ya, karena masih dalam perut. Alasannya keluarganya nggak mau ini jadi aib, si korban ini belum nikah. Itu ya akhirnya keluarganya nggak mau, ya kita makamkan masih bersama dengan ibunya. Terus yang waktu itu sempat ada yang ngomong ke saya gitu, ini kayaknya nggak selesai sampai sini deh, soalnya nggak disempurnain gini. Nah katanya waktu itu ada yang beberapa kali dengar suara ketawa, terus melihat sekelebat perempuan rambut panjang yang kita tahu namanya ya tahulah kuntilanak lah gitu ya. Nah saya sih mikirnya itu udah biasa lah, mungkin sekilas lihat gitu kan. Udah biasa ngomongnya. Gue sekali aja kabur kan. Nah sampai suatu kali saya habis otopsi. Nah sore-sore gitu kan saya lagi makan siang. Ya agak sore sih sebenarnya karena sebelumnya ada otopsi. Saya sendirian tuh di kantor saya. Saya dengar ada suara perempuan ketawa. Dan waktu itu posisinya kantor, terus pintu yang ke depan itu kebuka. Nah, dokter lari atau gimana? Masih di mana? Oh, saya pikirnya. Terus saya ngomong gitu dalam hati, ya saya tahu gitu, kamu mungkin ngerasa masih belum mendapat keadilan, tapi kan tugas saya sudah selesai. Saya udah nggak bisa ngasih kamu pertolongan lebih lanjut lagi dari ini. Pemenang saya udah selesai. Kedengaran lagi gitu. Terus saya ingat ya kemarin itu kan ada jasad perempuan hamil yang melahirkan dan belum disempurnakan. Ketawanya itu kalau Mas ingat tahun waktu zaman handphone polifonik itu kan ada tuh suara ketawanya itu. Iya. Kayak gitu. Okay. Nah, terus saya bilang ketawanya seperti itu yang iya gitu. Terus saya bilang nanti misal itu kedengaran lagi. Tapi anehnya kok suaranya tuh makin pelan. Oh, pelan. Saya mikirnya mungkin udah mau pergi, tapi kan ada yang bilang kalau makin pelan justru makin dekat katanya. Iya. Tapi itu saya mikirnya udah mau pergi kali ya gitu. Saya nggak mikir ke situ. Terus saya bilang ya udah gini deh. Nanti akan saya coba omongkan ke yang berwenang. Nanti supaya jasa disempurnakan. Kedengeran lagi, dan waktu saya lihat pintu itu kalau Mas pernah lihat ada di Lawang Sewu itu penampakan dunia lain. Iya. Jadi dia nggak langsung muncul gitu. Awalnya tuh kayak hologram gitu. Samar, tapi ya bentuknya perempuan rambut panjang gitu. Kan saya udah marah ya, masih udah kesel, saya ambil lauk dari nasi bungkusnya saya, tahu saya lempar. Kerennya adalah jadi saya udah kesel, jadi kesel. Terus saya ngomong keras, saya bilang, kan saya udah bilang saya nggak bisa bantu lebih lanjut lagi gitu. Kamu sudah saya baikin malah ngelunjak gitu. Habis itu saya nggak diganggu lagi. Iya, soalnya ada cerita yang begitu, langsung sampai ke makam, terus dia ya kayak bayang-bayang gitu lah. Tapi ya setelah itu katanya sih jasadnya disempurnakan, dan ada cerita juga kalau penduduk di sekitar tempat si korban dimakamkan sempat ngelihat gitu. Jadi setelah ada jenazah baru dimakamin ini, beberapa kali yang lewat situ malam-malam ngelihat ada perempuan gendong bayi keluar makam. Terus udah kadang-kadang hilang, kadang-kadang masuk makam lagi, tapi pas dikejar udah nggak ada. Katanya gitu. Cuman ini saya nggak bisa cerita
Gimana? Dari apa namanya, dari forensik ini itu membongkar kayak pengakuan palsu kayak gitu. Pernah juga? Kalau pengakuan palsu itu penyidik Mas. Oh, penyidik. Wewenangnya. Dia pasti ngasih data ilmiah nih, Pokoknya- penyidiknya. Pokoknya nih hasilnya kayak gini nih. Iya. Atau enggak itu terserah penyidik lah. Tapi yang orang dikira meninggal sakit ternyata ada tanda pembunuhan itu ada. Iya. Jadi katanya bilangnya sakit asma, tapi ternyata ada memar di balik bibir. Saya bilang nih pasti ada kekerasan tumpul ini, gitu. Ada indikasi tindak pidana. Ternyata bener dibekep. Oke. Yang kejadian mistis ini yang bikin kita tapi nggak mungkin juga ada ya, Dok, kayak ada nanganin forensik atau kayak mati suri gitu kan. Oh ada Mas? Ada mati suri. Jadi kasusnya itu ya orangnya ini sempat katanya sih meninggalnya ditemukan di pinggir rel kereta dan waktu memang lagi hujan. Diduga kesamber, dibawa ke bagian bagian kamar jenazah. Terus tiba-tiba tuh waktu kan saya masih dalam perjalanan gitu. Tiba-tiba saya ditelepon sama ya mahasiswa kedokteran yang saya minta periksa dulu. Dokter, tak tolong dok gitu. Mau konsul. Oh ya kenapa? Ini kami lagi periksa jenazahnya dok. Ya gitu. Tadi waktu datang itu kami udah cek dok, nggak ada. Nah semua udah kaku lah gitu. Tapi ini kok tiba-tiba dadanya naik turun ya dok. Terus kami periksa nadinya masih ada pelan-pelan. Walaupun pelan gitu, saya bilang ya itu tandanya jenazahnya belum meninggal. Udah sekarang ke IGD, bilang ke dokternya itu ada pasien yang kemungkinan masih bisa diselamatkan. Ya tapi begitu dokter IGD-nya datang, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah meninggal dunia. Oh, kira dia hidup lagi gitu. Nggak ada kayak gitu. Yang hidup lagi ya. Kalau mati suri itu kan kita bilang apparent death sebenarnya, bukan karena dia sudah meninggal jantung, semuanya udah mati, terus dia hidup lagi, tapi fungsi nafas, nadi, jantung itu sama saraf itu udah sangat drop sampai nggak bisa terdeteksi secara klinis. Sebenarnya dia masih nafas, sebenarnya dia masih ada nadinya, tapi samar. Jadi itu kayak di bawah koma. Ya, di bawah koma gitu. Bisa karena orangnya kesetrum, kedinginan, hipotermia, atau kadang dibius dalam juga bisa seperti itu. Nah, makanya kan kalau orang sudah meninggal di perawatan nih, misalnya lagi di rumah sakit, pasti kan nggak langsung dibawa kamar jenazah. Dibawa dulu ke ruang transit, ditunggu 2 jam. Sambil ditungguin, nanti tanda-tanda pasti kematiannya keluar nggak? Kayak lebam mayat, kaku mayat, misalkan udah keluar, ya udah gitu. Tapi ya sambil saat ditaruh di transit ini bagian kamar jenazah udah siap-siap gitu. Jadi ya siapin di sana kafannya segala macem, petinya untuk memandikan segalanya gitu udah disiapin. Gitu. Jadi tujuannya gitu untuk mencegah yang itu karena pernah lah Mas gara-gara lalat sese itu di luar negeri pernah ada kejadiannya. Itu dia dikubur dalam keadaan masih hidup. Jadi waktu itu lagi mengalami wabah lalat sese. Tiba-tiba nih si laki-laki ini menemukan istrinya meninggal, nafas nggak ada, nadi nggak ada. Waktu itu lagi musim panas, daripada membusuk, akhirnya langsung dimakamkan. Nah, terus nggak lama kemudian dia dengar kabar kalau ada orang meninggal dan itu hidup lagi gara-gara gigitan lalat ini. Ya, terus dia mikir wah jangan-jangan istriku sebenarnya masih hidup nih waktu di bawah. Digali lagi, begitu dibuka yang namanya bagian dalam peti itu udah penuh bekas cakaran, bahkan kukunya itu udah nempel di situ. Terus kuku-kukunya ini udah pada hancur semua ujung-ujung jarinya. Dan itu ketahuan kalau si perempuan ini baru meninggal 24 jam. Jadi selama entah beberapa hari itu dia kebangun mungkin ya, terus dia berusaha keluar dengan dia nyakarin itu tapi dia teriak-teriak segala macem, nggak ada yang dengar.
Kita ngobrol apa sih sebenarnya? Yang berakhir bahagia ada juga sih Mas Putri. Jadi ada juga kejadian Mas. Jadi si perempuan ini itu dia serangan jantung. Dia meninggal waktu disemayamkan di rumah duka. Ini masih nunggu kedatangan adiknya. Dalam Adiknya kondisi dia udah meninggal. Oke. Karena adiknya tuh sayang banget sama dia gitu. Terus dia bilang, oh ini kok udah keburu busuk gimana? Karena adiknya ini mau ke situ tapi flightnya tuh delay katanya. Ya udahlah, mau nggak mau kita makamkan dulu gitu. Adiknya datang. Adiknya bilang, saya pengen ngelihat kakak saya terakhir kali. Udah dikasih tahu, ini kemungkinan kondisinya sudah berubah, udah mulai membusuk gitu. Adiknya bilang nggak peduli gitu. Saya cuma pengen melihat kakak perempuan saya terakhir kalinya. Seperti apapun kondisinya saya terima. Yaudah, pihak keluarga akhirnya koordinasi sama pemakaman. Yaudah digali lagi deh gitu. Digali lagi, begitu diangkat, peti dibuka, matanya kebuka. Dan dia duduk, dia senyum. Itu kejadian bener, mati suri. Nah, kebayang nggak kalau adiknya itu nggak minta ngelihat terakhir kali, mungkin kayak korban pertama tadi kakaknya. Berarti itu posisi tapi belum sampai 24 jam aja. Waktu itu belum sih, belum katanya. Tapi udah menyatakan meninggal. Udah dinyatakan meninggal, baru dimakamkan. Ya mungkin pada saat itu memang masih mati suri. Iya. Tapi ya ada penjelasan yang non medisnya juga. Iya. Kok bisa bertahan gitu. Tapi setelah itu ya beberapa tahun hidup, terus nggak lama meninggal. Tapi ya meninggalnya ya setelah dengan keadaan tenang juga. Tapi nggak dengan duduk senyum juga sih. PR banget sih itu. Yang melangkah kaki, soalnya ini beneran datang biasanya. Aduh. Ini cerita sebenarnya aja yang ya. Jadi dulu itu pernah ada kejadian jadi saya ketemu korban yang tidak dikenal artinya. Korban nggak dikenal, laki-laki, ditemukan meninggal, sudah tidak lagi bisa diidentifikasi secara visual karena sudah bengkak. Nah, terus akhirnya si laki-laki ini itu terpaksa dimakamkan di makam tanpa nama. Oke. Gitu. Dan waktu itu memang ada teman saya yang katanya itu dikasih pertanda lah sama korban ini gitu. Kalau ya dia ini diusir dari keluarganya karena dianggap nggak berguna. Gitu. Nah, terus ini mohon maaf ya saya samarkan banget ini karena juri sensitif karena menyangkut orang dengan keterbelakangan mental atau berkebutuhan khusus. Jadi ya intinya anak ini sering dianggap nggak berguna gara-gara dia ini berkebutuhan khusus dan dia tuh bingung gitu setiap hari itu dia tuh selalu jalan keliling rumahnya gitu, kadang-kadang dia keluar jalan-jalan sendiri itu dengan pakai sandal yang sudah tipis. Kan suaranya kan srek gitu. Kata teman saya itu yang waktu dia dikasih pertanda itu memang kelihatan gitu si orang ini tuh ngomongnya tuh aku sedih gitu aku mau ketemu ibuku gitu, cuman aku tuh ya nggak tahu ibuku di mana dan saat itu memang mungkin si ibu ini tuh yang satu-satunya yang sayang sama dia. Oke. Nah terus ya itu saya sempat dengar juga sih langkahnya. Saya lagi setelah saya nangani kasus saya pulang terus saya dengar suara langkah kayak yang pakai sendal tipis itu mas, srek dari luar rumah gitu. Udah kita doain aja yuk, gitu. Kita ziarah ke sana, kita doakan gitu. Kita ke sana ke makam tanpa nama itu kita kirim doa. Setelah itu ya udah, dia udah tenang. Tadi kembali ke masalah kasus ya. Jadi kebanyakan itu kalau yang itu kasusnya apa tadi yang tentang percintaan dan sama harta. Iya. Oh, berarti semuanya berawal sakit hati lah ya, sakit hati, perebutan segala macam kayak gitu. Gila serem juga ya. Gue sampai merinding tadi. Terus kalau setiap misalnya habis ini kan berarti kan berhubungan dengan kasus dan bekerja sama dengan polisi kan.
setelah ini terbongkar misalnya udah dipersidangkan terus akhirnya ini ketemu segala macam tuh apa yang dokter rasakan? Apakah ada kepuasan tersendiri atau apa? Karena kan berarti yang menjadi tujuan kayak bisa dibilang adalah orang-orang kayak dokter ini kan sedang mencari seperti kayak pejuang keadilan bagi yang sudah tidak bisa berbicara kan nggak gitu. Nah, ada kepuasan tersendiri nggak di sini? Ya, yang namanya sebagai dokter forensik itu kan nggak boleh memihak. Betul. Saya nggak berpihak pada korban, saya tidak berpihak pada tersangka atau si pelaku ini. Dokter cuma berpihak pada keadilan. Makanya ya setelah selesai otopsi, saya cuma bisa bilang ini udah selesai otopsi, semoga nanti diberikan jalan yang terbaik. Gitu. Saat saya ngasih jadi kesaksian, jadi saksi ahli ya harus netral. Iya. Jadi nggak ada ini kamu udah dihukum nih gitu, nggak, karena saya nggak berpihak sama siapa-siapa. Tapi ada kode etiknya juga nggak sih, kayak misalnya tidak boleh menangani keluarganya? Oh ya ada. Gitu ya. Kalau misalkan ketahuan nih anggota keluarga atau kita punya hubungan dekat, kita ngomong ke penyidiknya. Saya kenal sama korban ini. Kasus ini. Oh beda sama MK berarti. Beda. Tetap ada juga takutnya penyidikan jadi salah juga. Bisa juga kan soalnya bedanya apa kasus yang ditangani masih bisa ngomong masalahnya. Kalau ini kan nggak bisa ngomong, bedanya di situ. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong. Iya, gitu masalahnya. Nah kalau yang itu kan ya oke lanjut. Waduh kok kagak pinggir jurang ini. Tapi ini kejadiannya sih yang langkah kaki tadi tuh Mas, yang diseret itu saya cerita ke beberapa orang sambil berusaha saya samarkan sebenarnya gitu. Tapi walaupun semaksimal apapun saya samarkan, kadang-kadang ya masih ada yang denger gitu. Kok ada yang bilang ke saya, kok saya lagi denger gini cerita dokter kok ada suara langkah kakinya ya gitu. Padahal kan yang saya ceritain itu intinya aja gitu, bahwa gimana pun juga walaupun ini berkebutuhan khusus, ini keluargamu, jangan dianggap nggak berguna. Jangan karena dia ABK ya kita menganggap ini dia nggak merasa apa-apa, dia hanya mungkin beban ya atau gimana dianggapnya itu. Sering dipukulin sampai akhirnya dia nggak tahan, dia sedih, aku tuh salah apa sih gitu, aku tuh sayang sama kalian, sayang sama anggota keluarga yang lain, tapi kok yang baik sama aku cuma ibuku gitu. Yang sebenarnya yang mau saya sampaikan itu, cuman ada juga yang tiba-tiba dengar kok malam-malam setelah dengar cerita ini dengar suara kayak sendal diseret dia dari luar kamar ya gitu. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin dia masih ngerasa ini kayaknya ceritaku deh gitu. Ya mungkin kalau misalkan dengerin itu dia minta didoain gitu, doain aku gitu. Oh oke. Harus mengakhiri karena kita juga semakin banyak ngobrol banyak ya, cuman udah berhenti. Tapi gini, sebenarnya hikmah apa sih yang pengen yang didapat dari pekerjaan dokter ini sebenarnya? Apa yang pengen disampaikan? Yang namanya kematian itu nggak kenal usia, nggak kenal jenis kelamin, kapan aja bisa datang. Jadi ya nggak peduli kita lagi seneng-seneng, kita lagi ya mungkin berharap ya nggak apa-apa lah saya berbuat salah saat ini, toh saya masih punya besok, saya masih bisa tobat. Kadang nggak kesampaian gitu, jadi ya minimal kita jadi nanti kita nggak pernah tahu ya kan? Sedetik ini kita nggak tahu. Karena saya pernah dapat ya kasus orang yang setelah menghadiri satu event yang lumayan seru lah gitu, mereka adalah pengaruh zat berbahaya alkohol waktu itu, mereka berkendara nyetir dan terjadi kecelakaan fatal dan semua yang ada di situ tewas di tempat. Dan itu ya mereka betul-betul saat itu juga harus pergi, nggak ada kesempatan perbaiki diri, nggak ada kesempatan besok kami masih muda, itu umurnya masih paling tua 20-an, yang di bawah 20 tahun juga ada. Ini langsung ngomong apa sih? Mendadak kita mengaca diri sendiri semua. Jadi ya intinya kita nggak pernah tahu kapan itu datang. Iya. Oke.
gimana ya? Closing Mas Mel. Wah, bisa Ya, dia gini sih, intinya adalah saya sepakat sih dengan statement dokter tadi barusan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, entah kedepannya itu akan seperti apa, kejadian apa, bahwa namanya hal yang tidak diinginkan itu bisa datang kapan aja tanpa diundang kan, gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi teman-teman, Bukan aku takutin. Ya bukan aku takutin loh. Ini juga edukasi juga. Iya, ini sebenarnya edukasi yang bagus banget sih, Dok. Terima kasih banget nih udah mau sharing dengan kita pengalamannya. Ini pengalaman yang baru sekali buat kita, walaupun hanya sekedar mendengar dan membayangkan gitu. Yang ngerinya yang membayangkan gitu. Nah, tapi ini hal yang ternyata seperti ini ya kejadiannya. Oh, ternyata seperti ini cara menyelesaikannya. Oh, sama harus sedetail itu juga gitu. Dan ini nggak gampang. Saya tahu itu nggak gampang, apalagi belajar hal kayak gini buat saya yang biologinya jelek ya. Itu hal yang sangat sulit kan gitu. Tapi ini membawa suatu bisa dibilang dalam tanda kutip keadilan tersendiri di situ bagi yang sudah tidak bisa berbicara lagi. Oke, sobat bangsa, itu tadi sekilas sharing-sharing kita dan cerita-cerita. Kita tadi ngobrolnya banyak tapinya tadi, tapi banyak tapi dan pertanyaan yang banyak banget. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen kita tanyakan, cuma dalam satu sisi waktu juga alasan, padahal takut kita. Cuman Dan paling nggak bagi teman-teman, terutama untuk tenaga forensik seperti ini, medis seperti ini masih sangat diperlukan, dan bagi yang tertarik bisa sangat membantu penyelesaian ya berbagai macam, membantu untuk keadilan untuk bagi orang-orang yang sudah tidak berbicara lagi dalam tanda kutip. Nah, terima kasih telah bergabung dengan kita di Fostrap. Gue sampai bingung mau ngomong apa. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di channel Fostrap selanjutnya yang akan selalu menginspirasi anak muda untuk menjadi lebih baik dan membangun bangsa ini menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Ya, makasih Mas. Makasih. Aduh, seru banget ini obrolannya. Bukan akal sehat, sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, bahwa ceritanya dia tuh udah selesai sampai sini.